Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sumber-sumber ajaran agama Hindu. Saya meminta bantuan kepada Loh Aprilia Chandra Dewi untuk membantu share screen kelompok kami. Untuk Aprilia, silahkan share screen. Kami akan membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Hindu. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Luh Puturina Febriani dengan NIM 2111041026, bertugas sebagai penyaji, dan saya sendiri, Nyoman Ayu Suryastuti dengan NIM 2111041033, bertugas sebagai moderator. Next, after. Adapun submateri kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal dan memahami Weda, dan yang kedua, sumber ajaran agama Hindu bagian dari Weda. Next, April. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk Rina, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk Rina, silahkan bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Agama Hindu bisa dengan Sanskerta, Sana Dharma, kebenaran abadi, dan Vedika Dharma. Pengetahuan kebenaran adalah sebuah agama yang berseri anak benua India. Agama ini dikirakan muncul selang 3102 Masehi hingga 1000 dan merupakan di bertahan hingga kini. Baik, selanjutnya. Mengenal dan memahami. Mohon maaf, slide-nya belum jalan. Gini sudah. Weda. Weda secara etimologinya berasal dari kata wid atau berasal bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui atau ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna, kekal abadi, serta berasal dari Sang Yang Widi Wasa.
Jadi bahasa yang dipakai dalam Weda bernama Dewi Wak sebelum bahasa Sanskerta dipopulerkan. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, apakah slide-nya udah jalan ya? Sudah, Rina, di bagian mantra. Mohon maaf karena di sini belum berjalan slide-nya karena sinyal saya kurang bagus. Oke, sudah. Srutir Wedah Samkyato Dharma Masatram Tuwai Tesarwateswam Imasye Tabiam Darmo Witir Birtah. Artinya, ketahuilah olehmu Sruti adalah Weda. Dan seperti itu sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini kebenarannya dan dijadikan jalan serta dituruti agar sempurnalah dalam Dharma itu. Baik, selanjutnya. Jadi Weda bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Jadi yang saya bahas yaitu Weda Sruti. Jadi Weda Sruti itu secara etimologi Sruti, Weda Sruti berasal dari bahasa Sanskerta dari asal kata seru yang artinya dengar, jadi Weda Sruti adalah Weda yang didengar. Jadi Weda Sruti ini dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama Rigveda Samhita. Rigveda Samhita terdiri dari 1552 mantra, isinya terbagi atas 10 mandala yang membuat kumpulan mantra dan ajaran-ajaran umum dan bentuk pemujaan kepada Tuhan yang melantunkan mantra-mantra dalam kitab. Yang kedua, Samaweda Samhita terdiri dari 1875 mantra. Himpunan Samhita ini membuat upacara. Weda Samhita terdiri dari 1975 mantra yang membuat ajaran umum tentang pokok-pokok atau hakikat pelaksanaan niatnya. Yang keempat, Atharvaveda Samhita terdiri dari 5.987 mantra yang berbentuk prosa. Dan juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada kitab Brahma atau Karma Kanda. Kitab Brahma Kanda ini adalah kitab yang membuat ajaran tentang kewajiban hidup beragama. Made Urip Dharma Putra dalam buku Sanatana Dharma menyebutkan bahwa kitab Brahmana juga membuat himpunan doa-doa yang diperlukan dalam upacara yatnya. Kitab Brahmana atau Karma Kanda merupakan penjelasan kata atau mantra. Yang kedua itu ada kitab Upanishad dan Aranyaka atau bisa disebut
isinya adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai segi tentang filsafat ketuhanan. Kitab Upanishad dan Arya Yaka sering disebut dengan kitab Rasya Jenanam karena isinya membahas tentang hal-hal yang bersifat rahasia. Baik, selanjutnya. Weda Semerti atau apa yang dimaksud dengan Weda Semerti, yaitu Semerti adalah Weda yang disusun berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang. Weda Semerti ini bisa dibagi menjadi 6, yaitu Siska atau Fonetika. Artinya, isinya membuat petunjuk-petunjuk tentang cara, tempat, dan pengucapan mantra serta tekanan suara yang rendah. Yang kedua yaitu Vyakarna atau tata bahasa, yaitu merupakan suplemen batang tubuh Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan karena untuk memahami dan menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian bahasa yang benar. Yang ketiga yaitu canda atau lagu, yaitu cabang Weda yang khusus membahas tersebut. Sejumlah penulisan Weda, peranan canda sangat penting. Karena dengan canda itu, semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian-nyanyian yang mudah diingat. Yang keempat yaitu nirukta. Nirukta ini berbagai autentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Yang kelima, Jyotisa atau astronomi. Astronomi merupakan pelengkap Weda yang isinya membuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dan melakukan niatnya. Isinya membahas tentang tata surya seperti bulan dan badan angkasa lainnya yang dianggap memiliki pengaruh dalam pelaksanaan niatnya. Di antara kitab Jyotisa yang masih sampai saat ini adalah Kitab Jyotisa Vedanga. Kitab memiliki hubungan dengan kitab Weda Sruti, Rig Weda, dan Yajur Weda. Dan yang keenam yaitu Kalpa. Kelompok Vedanga atau Sandanga yang terbesar dan penting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atau beberapa bidang, yaitu bidang Srauta, bidang Gerya, bidang Dharma, dan bidang Sulfa. Srauta membuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan niatnya, penembusan dosa, dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Jadi ada di sini ada kelompok Vedanga. Kelompok Vedanga ada Itihasa, yaitu jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Itihasa, yaitu epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dan kedua yaitu Purana.
Purana ini kumpulan cerita-cerita kuno yang mengenai penciptaan dunia ini dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Astuti. Terima kasih. Selanjutnya, April. Baik, terima kasih kepada Rina yang sudah memaparkan materi tentang mengenal dan memahami Weda. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang sumber ajaran agama Hindu bagian dari Weda. Next, April. Selain berpatokan pada ajaran Weda, umat Hindu juga bisa menerapkan sumber ajaran agama yang lain untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Berikut beberapa kitab yang bersumber dari Weda yang paling populer di kalangan masyarakat Hindu. Yang pertama ada kitab Manawa Dharma Sastra. Kitab Manawa Dharma Sastra adalah kitab yang paling tua dan merupakan sumber hukum Hindu yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra, berbagai bidang hukum Hindu termuat di dalamnya, seperti bidang hukum keagamaan, bidang hukum kemasyarakatan, dan bidang hukum ketatanegaraan. Selain itu, ada beberapa sumber hukum Hindu, antara lain sumber hukum Hindu menurut sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologi, dan sumber hukum dalam arti formal. Selanjutnya ada kitab Sarasamusaya. Sarasamusaya berarti himpunan saripati isi sastra Bharatakata yang lengkap dan sempurna. Kitab ini merupakan salah satu bagian dari kitab Semerti yang dikarang oleh Begawan Wararuci sekitar abad ke-11 sampai 10 Masehi. Kitab ini sebagian besar isinya mengajarkan tentang ajaran etika dalam agama Hindu. Kitab ini menunjukkan bahwa berbagai ajaran etika yang ada, dharma yang paling tepat dan paling utama dilakukan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada kitab Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga bernama Gita Upanishad. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan. Kitab Bhagavad Gita mempunyai perbedaan dengan buku-buku suci lainnya. Bhagavad Gita adalah buku tentang ajaran Sri Krishna kepada Arjuna saat Arjuna mengalami keraguan pada saat melawan Korawa di Kurukshetra. Bhagavad Gita hendaknya dipahami, diterima, dan dirasakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh yang memberikan Bhagavad Gita itu sendiri, yaitu Sri Krishna. Ajaran itu diajarkan berulang kali dari zaman ke zaman bila dunia mengalami kegelapan, di mana manusia melupakannya, dan adharma merajalela di dunia ini. Demi untuk kesucian jiwa dan kesempurnaan hidup, Bhagavad Gita menekankan pada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa yang sebagai Mahadewa yang menciptakan dunia ini. Baik, mungkin itu saja materi dari kami, tapi sebelum itu saya akan menyimpulkan sedikit dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan, yaitu ya kesimpulan yang pertama, sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda. Weda secara etimologinya berasal dari kata vid atau bahasan Sanskerta yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Jadi Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi, serta berasal dari Sang Yang Widiwasa. Weda sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Weda Suti dan Weda Semerti. Kesimpulan yang kedua yaitu kitab Manawa Dharma Sastra adalah kitab yang berfokus pada hukum yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur untuk selalu berbuat sesuai dengan ajaran Dharma. Yang kedua, kitab Sarasamusaya lebih menekankan pada etika dan moral kepada manusia untuk senantiasa hidup sebagai manusia sejati yang lengkap dengan perilaku yang baiknya. Dan yang terakhir, Bhagavad Gita adalah kitab yang menekankan pengetahuan ajaran dari Sri Krishna kepada umat manusia agar terus berbuat baik sesuai dengan dharma dan tidak menyimpang dari ajaran agama.
next April. Baik, terima kasih kepada Aprilia karena sudah membantu kami dalam share screen. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan dari saat presentasi. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Om Santi Santi.